Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Anang Setiawan pada tanggal 25 Januari 2021. Kembali di pertemuan ketiga pada sistem atau materi suspensi. Kembali pada pertemuan kedua kemarin sudah dibahas tentang caster dan trail. Tapi di komentar atau pada komentar siswa ada yang belum mudeng, ada yang sudah, ada yang tidak memberikan komentar ya. Nanti di pertemuan ini akan kita bahas ulang atau kita ulas lagi materi caster dan trail supaya lebih jelas lagi. Caster dan trail itu merupakan bagian dari suspensi. Suspensi atau sistem peredam kejut. Sistem peredam kejut itu gampangannya shock breaker. Nah, itulah suspensi. Jadi dalam suspensi ini ada yang namanya caster, trail, chamber. Nah, kalau chamber di sepeda motor tidak ada, kalau di roda 4 mobil ada. Nah, untuk khusus di sepeda motor kita bahas caster dan trail. Dari yang saya berikan di pertemuan kedua pada seminggu sebelumnya ada video itu, itu merupakan permulaan dari penjelasan caster dan trail. Nah, nanti kita ulas lagi supaya lebih jelas caster dan trail. Caster itu apa? Caster itu sudut yang dibentuk dari poros atau poros as tang, as shock breaker, poros as shock breaker, istilahnya garis miring dari as dudukan T shock breaker. Nah, itu garis miringnya. Dan yang satu lagi ditarik dari garis vertikal as roda. Berarti as roda itu as dudukan yang bawah itu. Nanti ada gambarnya, ini contoh gambarnya. Sebentar. Nah, ini. Ya, caster. Caster itu dibentuk dari, ini namanya caster. Sudut, ini sudut yang dibentuk dari garis lurus vertikal. Vertikal itu garis ke atas. Kalau horizontal itu yang ke samping. Nah, garis lurus tengah ini, tengah as roda ini ditarik naik, terus bertemu dengan garis ini, garis as shock. Nah, yang miring ini dinamakan garis as shock atau dalam bahasa Inggrisnya steering axis center. Nah, gampangan bahasa Jawa ini dudukane T atau dudukan dari shock breaker. Nah, itu sudutnya ini yang namanya caster. Nah, fungsi caster itu berfungsi untuk menstabilkan laju kendaraan. Istilahnya ben Hondani nglakune gampang dalam keadaan lurus supaya roda bisa berjalan ke posisi semula yang lurus, maksudnya ini lurus maju. Nah, dalam caster itu istilahnya mempermudah laju kendaraan supaya bisa berjalan lurus. Nah, dalam kendaraan, nah ini ada caster. Caster ini sudutnya ini dibentuk oleh dua garis vertikal itu, satu garis vertikal, satu garis miring. Nah, satu vertikal itu ini dari garis as roda ini saya tarik garis sendiri, terus dibentuk oleh kedua garis miring dari as shock breaker atau garis dudukan T itu ini, T atau lengan dari stang poros stang steering atau poros as steering. Bukan poros roda. Kalau poros roda ini poros as steering. Gampangane nak ning cah bengkel dudukan T atau poroknya. Nah,
ini dalam poros as shock ini, as T itu ini itu kok ini ada bearing atau lakernya. Nah, nanti sudutnya ini bisa dihitung. Nah, ngitungnya kalau di gambar ini kita bisa mengukur pakai busur. Nah, sudutnya ini bisa diukur pakai busur. Kalau di motor ya kita mengukur pakai busur yang besar bisanya. Kalau di gambar ini bisa diukur pakai busur yang untuk mengukur pada matematika itu busur kecil. Nah, di dalam caster itu dibagi menjadi dua, caster positif dan caster negatif. Caster positif ini gambarnya ini di samping saya. Caster positif ini sudut depannya yang di sini ini caster positif, berarti yang di sebelah kiri di hadapan kita. Nah, ini caster positif. Kalau di sini berarti caster negatif. Nah, caster positif berarti ini kelebihannya, dia lebih mudah pada saat berjalan lurus, tapi untuk kontrol atau mengontrol gini aja, untuk mengontrol membelokkan agak sulit karena casternya lebih panjang, sudutnya ini lebih panjang. Berarti kalau berjalan lurus mudah, tapi untuk kita mengontrol membelokkan kanan kiri sulit, rasanya sulit. Nah, itu karena casternya caster positif. Sedangkan caster negatif untuk kontrol membelok ke kanan ke kiri lebih ringan atau mudah, tapi untuk mengembalikan ke semula ke jalan lurus atau posisi roda berjalan lurus lebih susah karena casternya caster negatif atau sudutnya semakin kecil. Nah, gitu. Mudeng baru. Nanti di video ini kalian sudah mudeng apa belum? Sudah mudeng apa belum? Kalau belum, ya ketemu saya langsung. Saya ketemu di rumah saya terangkan. Nah, itu caster negatif. Caster positif berarti sudutnya lebih besar, sudutnya ini. Nah, ini garis tengah itu saya tarik sendiri, saya gambar sendiri untuk memudahkan kita dalam pengukuran. Nah, gitu. Nah, pada setiap motor kendaraan punya caster sendiri-sendiri sesuai pengukuran para ahli perhitungan sudut caster ini atau well alignment-nya. Oke. Nah, itu berarti itu caster positif. Caster negatif. Nah, sekarang caster negatif berarti caster yang sudut atau jarak dari steeringnya lebih pendek atau sudutnya mendekati garis tengah vertikal, itu caster negatif. Caster negatif memiliki pengontrolan kendaraan yang kurang stabil. Istilah gampangnya lebih mudah belok kalau itu caster negatif. Tapi untuk pengontrolan mengembalikan semula ke keadaan lurus lebih sulit. Motornya pada berjalan ke depan atau maju itu kurang stabil kalau dia motornya menggunakan caster negatif. Sebenarnya caster negatif ini yang di sini, yang di kanan hadapan kamu, hadapan kalian itu caster negatif. Caster negatif berarti motornya kurang stabil, nggak enak. Dia motornya istilahnya gampang oleng. Akselerasinya gampang oleng karena sudutnya ini, sudut caster atau reknya ini mendekati garis vertikal as roda atau lebih maju ke garis mendekat, lebih maju
maju ke garis vertikal, itu caster negatif. Nah, sekarang macam-macamnya pada caster atau sudut caster atau sudut rek. Macam-macamnya pada motor itu mempunyai sudut caster sendiri-sendiri. Kalau motor standar gini, motor bebek, motor yang sering digunakan, motor bebek matic, itu sudutnya berkisar antara 20 derajat sampai 30 derajat. Nah, sudutnya caster ini. Sedangkan untuk motor sport big atau motor balap atau motor racing balap seperti motor GP itu sudutnya berkisar antara 25 derajat sampai 30. Nah, itu berarti sudut casternya lebih besar dari caster motor biasa, kacek sidik lah. Tapi dibandingkan dengan motor chopper, motor yang modelnya chopper bobber, Harley ya, sejenis kayak Harley yang lengan steeringnya panjang, itu sudutnya besar. Yang motor-motor chopper itu besarnya itu, kalau motor chopper bobber Harley itu berkisaran antara 45 derajat sudutnya, 45 derajat. Sedangkan motor sporty cuma 35, dari 30 derajat sampai 35. Motor-motor bebek kan 20 sampai 30 derajat kisaran itu. Itu sudut caster dan rek. Jadi kesimpulannya, motor dengan caster besar, jarak sumbu roda ini lebih panjang, atau wheelbase itu jarak sumbu roda dengan steering. Nah, dengan steering ini dudukannya itu lebih panjang. Nah, lebih panjang berarti dia menggunakan caster positif. Nah, caster positif itu jaraknya lebih panjang, berarti motornya lebih stabil untuk berjalan lurus, tapi mengontrolnya dalam keadaan kita mengolah kendaraan untuk membelok agak susah, karena jarak lengannya steering ini dengan sumbu rodanya jauh panjang. Itu sudutnya bisa sampai 45, ada yang 50. Apalagi motor-motor custom, sejenis motor custom kan editan para modifikator itu ya, dia bisa membuat rek atau caster, sudut caster yang macam-macam juga, tapi disesuaikan dengan kenyamanan pengendara juga. Berarti sudut caster mempengaruhi pada akselerasi sepeda motor saat dikendarai. Nah, sudut caster yang besar ini mempengaruhi juga dengan nantinya yang kita bahas, trail. Nah, trail itu apa? Kemarin sudah, trail itu jarak yang dibentuk oleh dua garis itu garis miring dari steering dan poros roda ini, kita tarik sampai bawah ke landasan atau titik jalan dengan kita menarik garis vertikal ke atas yang dibentuk oleh dari kontak poin antara roda depan dengan jalan. Nah, berarti garis vertikal dan garis miring dari as lengan steering dan as lengan steering yang berhubungan dengan as roda, kita tarik sampai di garis horizontal jalan dan bertemu dengan garis vertikal yang kita tarik dari titik pertemuan roda dengan jalan.
kendala itu menimbulkan atau mengakibatkan terjadi jaraknya ini disebut trail. Berarti sudut caster atau rek berbanding lurus dengan panjang atau luas dari trail, berbanding lurus. Jika sudut casternya gede, berarti panjangnya ini trail juga luas atau lebar atau panjang juga, berarti perbandingannya sama atau berbanding lurus. Itu yang dinamakan caster dan trail. Normalnya panjangnya trail pada sepeda motor itu berkisar, kita menggunakan satuan milimeter, kalian boleh mengukur panjang kan bisa milimeter, senti, inci. Kita ini memakai milimeter. Nah, panjangnya ini kisaran antara 50 sampai 100. Nah, itulah yang dinamakan caster dan trail. Nah, kesimpulan nih. Jadi dengan kita membandingkan sudut caster dan panjangnya trail dari sepeda motor, kita bisa membuat atau menebak seperti apa karakter dari sepeda motor itu tanpa kita menunggangi dahulu. Nah, kita bisa menganalisa dulu, berarti motor ini karakternya bagaimana, tanpa kita memakai motornya. Itu berarti kita bisa mengukur sudut casternya atau reknya, sudut reknya, dan panjangnya trail. Itu kita bisa tebak dari tipenya motor ini motor apa motor chopper atau motor sport bike atau motor standar biasa, motor harian. Nah, itu kita bisa analisa pakai perhitungan caster dan trail. Nah, itulah yang kita bahas ulang di pertemuan ini, caster dan trail. Jikalau ada yang masih belum paham, ya itu nanti bisa ketemu saya di rumah, saya terangkan lagi, atau kita bisa bertemu di sekolah pada saat saya piket. Nah, ini kita kalau belum mudeng atau mau via WA juga tidak apa-apa. Kalau yang sudah tahu nomor WA saya, nanti saya terangkan lagi caster dan trail. Nah, itulah bagian dari suspensi bagian depan, ada caster, trail, bagian shock teleskopik, shock bottom link. Nah, itu merupakan suspensi depan. Ya, pembahasan dari caster dan trail ini cukup sekian dari saya. Ya, kemarin pada pertemuan kedua kan ada istilah tugas itu, suruh mengukur caster dan trail pada motor kalian masing-masing. Sebagian ya sudah banyak ada yang buat, tapi sebagian separuh lagi ya enggak separuh ya, sepertiga ada yang belum, ada yang WA, ada yang belum mudeng Pak, istilahnya masih bingung, ada yang saya enggak bisa buka YouTube, ada yang belum paham Pak ya. Ini saya terangkan ini supaya kalian paham maksudnya begitu. Sebelum kita menginjak ke suspensi bagian belakang atau rear suspension, ya kita bahas ulang dulu tidak apa, supaya kalian mengerti dulu istilahnya, mudeng. Kalian menjawab salah nggak apa-apa dalam buat tugas itu, nanti kita revisi lagi, kita perbaiki. Jika ada yang belum tahu ya bener tanya gitu, tidak apa-apa. Istilahnya kita saling bertukar pikiran, tukar kawruh gitu ya. Tukar pikiran supaya kita saling mengisi, istilahnya sama-sama belajar. Tidak kamu harus manut sesuai aturan
boleh, tapi kalau belum istilahnya kalian ada yang belum mengerti ya bener tanya gitu, enggak apa-apa, kita perbaiki lagi, tanya langsung ke saya ya enggak apa-apa. Dan untuk tugasnya yang belum ini dilengkapi dulu saja. Tugas 2 itu dilengkapi dulu dari yang saya berikan kemarin. Nah, ini dari kelas 12 TSM 2 ya. Nah, itu masih banyak yang belum mengumpulkan. Nah, paling enggak dilengkapi dulu masuk dari tugas caster dan drill ini. Nanti kalau sudah mengumpulkan semua, setelah itu tugas sudah selesai dari kelas 12 TSM1 maupun TSM2, kita lanjut ke materi berikutnya, suspension atau suspensi bagian belakang. Nah, suspensi bagian belakang itu juga ini malah sudah lanjut ke suspensi bagian belakang ya. Kita membahas sedikit ya. Oke, untuk rear suspension atau suspensi belakang kita bahas selanjut. Untuk suspensi belakang, suspensi belakang adalah suspensi yang berfungsi untuk mengendalikan kontraksi pada suspensi atau shock absorber pada roda belakang. Komponennya ada dari roda dulu, swing arm, yang pertama mesti shock absorber atau suspensinya ya. Nanti suspensi pada shock absorber itu bermacam-macam, ada yang monoshock, ada yang dual shock. Nah, itulah dari macam-macam suspensi pada bagian belakang. Suspensi bagian belakang berbeda dengan suspensi pada bagian depan. Kalau bagian depan suspensinya berhubungan dengan steering atau sistem kemudi pada sepeda motor tersebut. Tapi kalau pada bagian belakang suspensi belakang tidak ada hubungannya dengan steering, cuma ya suspensi saja. Pada suspensi sepeda motor bagian belakang ini hanya menopang roda belakang. Istilahnya cuma menopang roda belakang dan menahan guncangan akibat keadaan jalannya istilahnya berlubang atau tidak rata atau rata. Itu cuma menahan hentakan di permukaan jalan tersebut. Tipe suspensi pada bagian belakang sering digunakan pada motor-motor ya, berbagai macam motor. Nah, tipenya pada suspensi bagian belakang itu ada tipe pertama, tipe swing arm. Tipe maksudnya suspensi yang bagian belakang komponennya ada armnya atau lengan ayunnya. Nah, lengan ayun itu biasanya dudukannya ada yang shock, dudukan lengan ayun ada yang monoshock, ada yang dual shock tadi. Shock dual shock itu dua shock absorber ya, shock breaker. Dan ada yang namanya unit swing type. Nah, unit swing type itu tidak menggunakan lengan ayun atau tidak menggunakan arm, tapi dia lebih menggunakan lengan ayunnya menjadi satu dengan mesin. Nah, jadi rangka menyambung dengan mesin, berhubungan vertikal dengan shock breaker. Nah, itu unit swing type. Unit swing type kebanyakan digunakan pada motor-motor skuter atau motor-motor moped, motor matic. Nah, itu menggunakan unit swing type. Nah, unit swing type berarti tidak ada lengan ayun. Jadi yang berfungsi sebagai lengan ayun sekaligus mesinnya atau mesin sekaligus menjadi lengan ayun berhubungan dengan shock absorbernya. Nah, itu kalau yang
swing arm tipe menggunakan arm atau lengan ayun. Yang swing arm tipe itu ada berbagai macam jenisnya. Ada yang dia monoshock, ada yang dual shock, ada yang shocknya 1, ada yang shocknya 2. Yang shocknya 1, contohnya sepeda motor kan banyak Mega Bronyung, nah itu monoshock. R15, CBR, nah, KLX itu termasuk yang tipe swing arm yang monoshock. Yang dual shock ya motor-motor bebek seperti Astrea Grand, SC Series, Supra, Karisma, CL, CB, nah, itu yang dual shock. Ya, itulah sepintas dari pengertian dan komponen dari suspensi bagian belakang. Nah, berarti suspensi bagian belakang mempunyai tipe yang masing-masing. Kalau yang swing arm tipe jenisnya ada 3. Saya merangkum 3, yaitu monoshock, dual swing arm. Maksudnya monoshock dual swing arm itu menggunakan arm tapi shocknya cuma 1. Nah, itu contohnya motor tadi R15, KLX, CBR, terus FU itu monoshock dual swing arm. Kalau dual shock dual swing arm maksudnya 2 shock breaker, 2 shock absorber, 1 swing arm. Jadi shocknya loro memakai arm 1. Nah, terus monoshock single swing arm. Monoshock single swing arm itu shocknya 1, armnya cuma dipasang, shocknya itu dipasang di bagian seperti motor di bagian samping. Bagian samping, kalau enggak di tengah itu juga bisa. Kalau di bagian samping nanti maksudnya di unit swing tipe. Kalau di bagian tengah monoshock single swing arm seperti motor BMW, sepeda motor BMW itu ada armnya cuma samping 1, shocknya di tengah. Jadi tidak rodanya tidak dijepit oleh 2 lengan ayun, 2 samping kanan kiri, tapi cuma samping kanan tok atau kiri tok. Nah itu contohnya motor-motor sport ya, motor-motor sport yang di GP itu ada yang pakai monoshock single swing arm, shocknya 1, armnya cuma sebelah, tapi shocknya bisa di tengah. Nah kalau yang tidak menggunakan arm tadi unit swing tipe, contohnya Vespa, terus motor itu Yamaha Mio, Beat, nah itu maksudnya unit swing tipe. Dia tidak menggunakan lengan ayun, tapi lengan ayunnya bersatu dengan mesin. Itulah cuma sebagian dari macam-macam rear suspension atau suspensi bagian belakang. Oke, kalau kebanyakan motor kan pakainya monoshock single swing arm dan dual shock dual swing arm, dua shock breaker, arm 1 yang menjepit atau 1 lengan ayun yang menjepit roda belakang. Itu nanti tugas kalian di pertemuan ketiga ini tanggal 26, sebutkan kelebihan dari tipe-tipe swing arm dari monoshock dual swing arm pertama, kedua dual shock dual swing arm, dan monoshock single arm.